Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madu Apik, bagaimana kabar hari ini? Semoga segala ikhtiar kita dimudahkan, diberkahi, dan kita senantiasa diberikan kesempatan untuk lebih menebar manfaat dan kebaikan untuk banyak orang. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk menebar manfaat adalah berjualan produk yang bermanfaat. Dan madu adalah salah satu produk yang manfaatnya sudah sama-sama kita ketahui. Sehingga saat kita jualan madu, niatkan untuk menolong sesama, jadi jalan kesehatan buat banyak orang. Salah satu mentor bisnis saya dulu pernah bilang, stop selling, start helping. Berhentilah jualan, mulailah menolong orang lain dengan produk yang kita jual. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana potensi usaha madu dan bagaimana cara memulai dan mengembangkannya. Yuk kita sama-sama simak. Oke, sahabat-sahabat, kita akan bahas tentang potensi pasar madu di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang pernah saya baca gitu ya, bahwa konsumsi madu masyarakat Indonesia itu hanya sekitar 20 gram per orang per tahun. Artinya bahwa masyarakat Indonesia satu orangnya dalam satu tahun hanya mengkonsumsi 20 gram madu saja. Ini tentu saja sangat-sangat kecil gitu ya, apalagi jika dibandingkan dengan konsumsi negara-negara maju yang bisa mencapai 100 gram per orang per tahun. Belum lagi dari jumlah penduduk Indonesia yang katakanlah ada 270 jutaan saat ini, berapa persen sih yang sudah mengkonsumsi madu secara rutin ya. Nah, dari data ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa potensi usaha madu di Indonesia masih sangat besar, masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan ya. Baik ditingkatkan dari sisi rata-rata konsumsi perorangannya, katakanlah ada orang yang biasa mengkonsumsi madu 500 gram per bulannya. Kita tingkatkan menjadi bagaimana caranya agar dia bisa mengkonsumsi, ditingkatkan menjadi 1000 gram per bulannya. Belum lagi potensi yang lainnya itu meningkatkan jumlah penggunanya, jumlah konsumennya. Katakanlah dari 270 penduduk Indonesia ini yang mengkonsumsi madu baru sekitar 1% katakanlah. Bagaimana agar yang biasanya tidak mengkonsumsi madu secara rutin bisa kita edukasi agar mereka bisa mengkonsumsi madu secara rutin. Dari 1% penduduk Indonesia katakanlah kita tingkatkan jadi 2%, 3% atau bahkan lebih dari itu. Cuma saja di balik adanya sebuah potensi pasti ada sebuah tantangan juga gitu ya. Salah satu tantangannya adalah bagaimana menjaga kualitas madu Indonesia sehingga bisa dipercaya oleh konsumen. Karena rata-rata konsumen-konsumen ketika mereka membeli madu, hal yang paling utama dasar ditanyakan tentang keaslian dari madunya, tentang kualitas madunya gitu ya. Artinya tingkat kepercayaan masyarakat kita juga masih belum sepenuhnya tinggi gitu, terhadap madu produk lokal kita. Dan ini juga ditunjang oleh banyaknya oknum yang menjual madu oplosan dan sintetis gitu ya di masyarakat gitu ya, yang tentu saja mereka ngaku ini sebagai wah ini madu asli gitu ya. Terus juga tantangan berikutnya, banyak juga madu-madu dari produk luar negeri yang masuk ke kita. Tentu saja dari potensi pasar ini di samping potensi ada sebuah PR juga yang harus kita lakukan, yaitu meningkatkan edukasi tentang madu Indonesia dan juga mengubah pola konsumsi masyarakat gitu ya. Masyarakat sekarang sudah terbiasa dengan mengkonsumsi makanan-makanan junk food gitu ya. Kita ubah pola konsumsinya ke pola hidup sehat. Nah, ini sebuah PR juga untuk kita semua gitu ya. Kemudian di samping potensi pasar, kita juga harus paham tentang karakteristik dari madu Indonesia ya. Sebaran yang luas, Indonesia memiliki vegetasi yang sangat luas dengan wilayah juga yang sangat luas. Tentu saja sebaran madu Indonesia juga sangat luas, karena sehingga dari luasnya sebaran ini memunculkan banyak sekali madu-madu yang identik, baik dari sisi tempat, jenis nektar, jenis lebah, dan lain-lain. Di pasaran kita mengenal banyak sekali jenis madu, misalkan madu Sumbawa, tentu saja dari Sumbawa gitu ya, madu hutan Sumatera kayak madu sialang gitu kan, itu dari Sumatera. Kemudian dari jenis nektar ada madu rambutan, dari nektar rambutan ada madu mangga, ada madu kaliandra, dan lain-lain. Kemudian dari jenis lebahnya sendiri ada lebah ternak, lebah hutan, lebah tanpa sengat gitu ya.
Belum juga kita lihat karakteristik madu Indonesia dari segi kualitas juga masih belum terukur gitu ya, belum terstandarisasi lah. Karena dari cara penanganan pembudidayaan dan cara panennya juga masih tradisional. Kemudian dari sisi karakteristiknya juga memang belum stabil karena ini faktor alam ya. Karena madu itu sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana di kita ini iklimnya tropis, tentu saja kadar airnya tinggi. Antara musim hujan dengan musim panas pun, musim kemarau maksudnya, akan menghasilkan karakteristik madu yang beda-beda juga. Belum lagi dari sisi usaha, rata-rata pengusaha madu kita ini masih pengusaha skala kecil, belum masuk ke ranah industri. Itu beberapa karakteristik madu yang juga patut kita pikirkan ya. Kenapa sih kita harus usaha madu, dan kenapa usaha madu ini potensial, dan juga alasan-alasan kenapa usaha madu ini sangat-sangat prospek untuk dikembangkan gitu ya. Yang pertama, bahwa madu itu termasuk dalam kategori obat tradisional yang merupakan produk yang diyakini akan bertahan lama gitu ya. Karena madu ini sudah dikonsumsi oleh masyarakat di dunia ribuan tahun yang lalu. Bahkan konon kabarnya kecantikan Cleopatra pun karena salah satunya karena terbiasa mengkonsumsi madu. Ratu Elizabeth pun yang kemarin meninggal gitu ya, umurnya sampai berapa puluh tahun kemarin ya, itu umurnya panjang salah satunya karena menjaga kesehatan dengan madu juga gitu. Dan juga madu ini saya yakin akan bertahan, usaha madu ini sampai puluhan, ratusan, ribuan tahun ke depan juga masih akan tetap, insya Allah akan tetap potensial untuk dikembangkan. Kemudian juga kenapa usaha madu ini sangat potensial untuk sahabat-sahabat bisa dijalankan, karena tidak perlu modal yang tinggi ya, dengan modal ringan, karena bisa dimulai dari skala kecil, rumahan, bahkan bisa dimulai dari menjadi reseller produk-produk yang sudah ada. Jadi untuk usaha madu ini tidak memerlukan modal yang cukup besar gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga alasannya kenapa usaha madu, karena resikonya juga rendah ya, dengan masa kadaluarsa yang sangat panjang. Boleh dibilang ini adalah produk awet gitu ya, bisa bertahan sampai usia puluhan tahun. Bahkan saya pernah mengkonsumsi 3 tahun yang lalu itu madu produksi tahun 1988, itu masih enak gitu. Bahkan mungkin di antara sahabat-sahabat masih belum lahir ya, tahun 1988. Tapi madunya masih layak untuk dikonsumsi, masih enak gitu, selama memang disimpan di tempat yang tertutup gitu ya. Kemudian madu juga mudah dijual, produk yang mudah dijual karena masyarakat sudah teredukasi tentang tentang manfaat dari madu. Tinggal mengedukasi tambahan, yaitu meyakini bahwa produk madu kita yang kita jual itu terjamin kualitasnya, terjamin keasliannya. Kemudian di samping itu juga usaha madu bukan hanya sekedar jualan gitu ya. Usaha madu itu menebar manfaat, karena selain jualan juga menebar kebaikan. Salah satu syiar Nabi juga. Dan juga banyak sekali kitab-kitab suci yang membahas tentang madu ini, bukan hanya sekedar Al-Quran. Kalau di Al-Quran sudah jelas gitu ya. Bahkan ada nama suratnya An-Nahl, tentang lebah gitu. Kemudian yang berikutnya, usaha madu juga adalah usaha yang tahan krisis karena merupakan produk yang dibutuhkan dalam kondisi apapun. Bahkan alhamdulillah kemarin pas lagi pandemi juga usaha madu adalah termasuk salah satu usaha yang survive gitu ya, bahkan mengalami lonjakan peningkatan yang cukup signifikan gitu ya. Itu beberapa alasan gitu ya sahabat-sahabat, kenapa sih kita harus mencoba usaha madu sebagai usaha alternatif sahabat-sahabat semua. Nah, kemudian sebelum kita beranjak ke usaha madu, ada beberapa langkah-langkah usaha yang secara umum yang harus kita siapkan gitu ya. Yang pertama, tentu kita harus tentukan merek dagangnya. Kalau misalkan kita pengen punya merek sendiri ya, artinya kita beli secara curah kemudian kita kemas sendiri, yang perlu kita tentukan adalah merek dagang kita. Kemudian kita cek juga di Dirjen Haki ketersediaan merek dagang tersebut, karena jangan-jangan merek tersebut sudah
ada yang punya gitu. Jangan sampai ketika kita usaha madu sudah berkembang besar, begitu besar ternyata merek itu sudah ada yang punya. Banyak gitu ya para pelaku usaha yang punya pengalaman pahit seperti ini, ketika usahanya besar ternyata mereknya sudah diklaim oleh orang lain. Nah, sekalian kalau misalkan kita sudah mengecek nih ketersediaan merek, sekalian juga kita daftarkan, ini lebih bagus gitu ya, karena kita kan pengen usaha itu manjang, usaha itu pengen bukan hanya sekedar kecil-kecilan tapi berkembang terus-terusan, amin gitu ya, ke usaha yang lebih maju lagi, lebih besar lagi. Sehingga mendaftarkan merek juga salah satu hal yang sangat penting sekali gitu ya. Dan murah juga, nggak sampai jutaan. Bahkan skala UMKM itu kalau nggak salah hanya di bawah 1 juta lah, 500.000 kalau beberapa tahun yang lalu saya pernah lihat-lihat tuh ya. Kemudian langkah berikutnya, kalau misalkan kita mengemas sendiri gitu ya, kita juga bisa sambil mendaftarkan izin edarnya. Ya, izin edarnya berupa PIRT, halal gitu ya. Itu sangat lebih baik kalau misalkan teman-teman sambil jualan sambil mendaftarkan, karena akan lebih meningkatkan kepercayaan diri dari produknya sendiri kalau misalkan ada izin edarnya juga gitu ya. Beda lagi kalau misalkan kita berjualan produk tol manufacturing gitu ya, atau maklun, kita bisa nginduk izin edar ke produsennya. Kemudian langkah berikutnya, kita harus tentukan jenis madunya nih. Kan jenis madu tuh banyak ya, bisa sampai puluhan sampai ratusan varian madu-madu di Indonesia itu. Nah, kalau misalkan kita menjual semuanya, yang akan bingung ya kita sendiri ya. Karena konsumen rata-rata ketika kita jualan madu tuh ngebalikin ke kita, madu yang paling bagus yang mana gitu ya. Nah, untuk awalan kalau sahabat-sahabat pengen usaha madu, jangan terlalu banyak varian dulu, cukup katakanlah maksimal 3 jenis gitu ya, atau berapa, 2 jenis atau 3 jenis. Jangan sampai banyak jenis, karena ujung-ujungnya ya akan merepotkan kita juga, karena dari sisi edukasi juga akan lebih berat nanti. Kemudian setelah itu adalah tentukan kemasan dan jenis kemasannya. Kita kemasannya pengen plastik kah atau pengen kaca kah biar lebih eksklusif, itu bebas ya. Asalkan memang kemasan-kemasan itu masih dalam kategori kemasan-kemasan yang food grade. Nah, ini teman-teman bisa menggali lebih jauh tentang kemasan-kemasan yang food grade itu seperti apa. Karena kemasan itu adalah iklan sebetulnya ya, bagian dari iklan. Karena ketika ada eye catching dari kemasannya menarik, itu akan lebih mudah ketika kita jualannya. Kemudian langkah berikutnya, sahabat-sahabat juga harus menyiapkan product knowledge ya, agar kita punya cukup ilmu tentang produk yang dipasarkan. Harus senantiasa menambah ilmu kita, mengilmui diri kita tentang produk yang kita jual, biar kita sendiri lebih paham, lebih tahu, lebih bisa menjelaskan ketika ada konsumen-konsumen yang istilahnya itu bertanya tentang produk kita. Kemudian berikutnya adalah tentukan media pemasarannya. Tentu saja media pemasarannya bisa online, bisa offline. Online adalah sebuah kewajiban untuk saat sekarang gitu ya. Dan offline juga adalah sebuah keharusan juga. Kita bisa menentukan jalur pemasaran dari hal-hal kecil dulu lah. Misalkan dari ke tetangga-tetangga dulu, atau ke teman-teman kantor, atau ke link-link yang ada di kontak WhatsApp kita gitu ya. Dari mulai itu aja dulu. Kemudian baru kita berkembang lebih lanjut lagi. Kemudian kita jangan lupa juga untuk menerapkan prinsip Kaizen gitu ya, mengupgrade diri kita, mengupgrade produk kita, mengupgrade layanan kita agar usaha kita senantiasa berkembang dan ilmu kita juga semakin berkembang lagi. Kemudian setelah semuanya settle, semuanya sudah tertata rapi, kita bisa mulai melirik mengembangkan sistem reseller gitu ya. Itu langkah-langkah usaha yang bisa teman-teman jalankan ya. Nah, contoh perhitungannya dari usaha madu ya, sahabat-sahabat. Katakanlah kita mau mulai usaha madu dengan sistem maklun, artinya produsen yang akan mengemas produk kita gitu ya. Katakanlah dari kita sudah menentukan madu yang akan kita jual adalah madu karet gitu ya, dengan kemasan 350 gram sebanyak 20 pieces misalkan. Nah,
modal awal dari pihak produsen katakanlah harganya adalah 42.000. 42.000 ini artinya sudah dikemas, sudah siap jual ya. 42.000 kali 25 modal awal kita berarti kan 1.050.000. Kemudian produk itu kita jual seharga 75.000. 75.000 kali 25 pieces akan menghasilkan omset 1.875.000. Operasional katakanlah nihil karena kita jualan hanya sekitar tetangga gitu ya, teman-teman kerja atau misalkan lingkungan terdekat gitu ya, sehingga tidak memerlukan operasional. Nah, dari modal awal tadi dan dari hasil penjualan tadi kita dapat laba 825.000. Ini hanya simulasi saja ya sahabat-sahabat, simulasi sederhana. Artinya dari 25 madu yang kita pasarkan dengan harga beli 42.000 dengan harga jual 75.000 menghasilkan laba 825.000. Ini kalau misalkan kita 25 pieces ini kita jual dalam 1 minggu, otomatis 1 bulan kita bisa menghasilkan 825 dikali 4 dong gitu ya. Artinya kita menghasilkan laba sekitar 3.300.000 gitu ya. Ini kan sangat-sangat luar biasa ya. Dari modal awal hanya 1.050.000 akan menghasilkan laba dalam 1 bulan sebesar 3.300.000. Tapi tentunya ini hanya sebuah simulasi ya. Besaran labanya itu sangat tergantung dari usaha kita, ikhtiar kita untuk menjual. Semakin cepat perputaran stok yang kita punya itu akan tentu saja akan menghasilkan semakin besar laba juga yang bisa kita dapatkan. Baik sahabat-sahabat, itulah beberapa paparan tentang bagaimana cara kita memulai usaha madu yang insya Allah bermanfaat untuk menambah semangat ikhtiar kita karena potensi dari madu yang sangat luar biasa dan banyak yang belum tergarap. Yang penting dalam ikhtiar adalah konsistensi di dalam menjalaninya. Karena tidak ada perjalanan yang jauh tanpa dimulai dari langkah-langkah kecil. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.